Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hendi Arisman, NIM 1906875. Di sini saya akan membahas mengenai Financial Statement Analysis atau analisis laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen resmi perusahaan yang mengeksplorasi seluruh informasi keuangan perusahaan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi dan memahami keuangan perusahaan. Oleh karena itu, persiapan laporan keuangan sama pentingnya dengan keputusan keuangan. Kemudian yaitu ada jenis-jenis analisis laporan keuangan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan bahan yang digunakan, dan yang kedua yaitu berdasarkan metode operasi. Yang pertama, berdasarkan bahan yang digunakan kembali dibagi menjadi dua, yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Analisis eksternal yaitu orang dari luar atau orang luar dari bisnis biasanya melakukan analisis eksternal. Kemudian analisis internal. Analisis ini digunakan untuk memahami kinerja operasional masing-masing dan setiap departemen dan unit bisnis. Yang kedua yaitu berdasarkan metode operasi. Yang pertama adalah analisis vertikal. Analisis vertikal yaitu laporan keuangan yang mengukur hubungan jumlah berbagai item dalam laporan keuangan pada periode tertentu. Selanjutnya yang kedua itu ada analisis horizontal, yaitu laporan keuangan dibandingkan dengan beberapa tahun, dan berdasarkan itu perusahaan dapat mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis pernyataan komparatif. Yang kedua analisis tren. Yang ketiga analisis ukuran umum. Yang keempat pernyataan arus dana. Yang kelima pernyataan arus kas. Dan yang terakhir adalah analisis rasio. Kita ke pertama, yaitu analisis pernyataan komparatif. Analisis laporan komparatif adalah analisis laporan keuangan pada periode waktu yang berbeda. Laporan keuangan komparatif lagi dispesifikkan menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu seperti analisis neraca komparatif dan perbandingan laporan laba rugi. Yang kedua yaitu analisis tren. Laporan keuangan dapat dianalisis dengan menghitung tren serangkaian informasi. Analisis tren membantu untuk memahami hubungan tren dengan berbagai item yang muncul dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu analisis ukuran umum. Teknik analisis laporan keuangan penting lainnya adalah analisis ukuran umum, di mana angka-angka yang dilaporkan dikonversi menjadi persentase ke beberapa basis umum. Dalam neraca, angka total aset diasumsikan 100 dan semua angka dinyatakan sebagai persentase dari total ini. Yang keempat yaitu pernyataan arus dana. Pernyataan aliran dana adalah salah satu alat penting yang digunakan dalam banyak cara. Ini membantu untuk memahami perubahan posisi keuangan perusahaan. Bisnis antara tanggal lapor keuangan ini biasanya ada di awal dan di akhir. Yang kelima yaitu pernyataan arus kas. Pernyataan arus kas adalah pernyataan yang menunjukkan sumber arus kas masuk dan
penggunaan arus kas keluar dari kekhawatiran bisnis selama periode waktu tertentu. Jadi, pernyataan arus kas ini untuk mencatat berbagai pembelanjaan pengeluaran dan sumber-sumber yang masuk. Dan yang terakhir yaitu adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah hubungan matematis antara satu angka dengan angka lainnya. Rasio ini digunakan sebagai indeks untuk mengevaluasi kinerja keuangan dari keprihatinan bisnis. Rasio akuntansi menunjukkan hubungan matematis antara dua tokoh yang memiliki hubungan yang bermakna satu sama lain. Jadi, analisis rasio ini yaitu analisis yang mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak bisa dihilangkan satu di antaranya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.